Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bersama-sama di tempat ini. Kita mau beribadah, kita mau hadir ke tempat ini untuk kita memuji menyembah Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang melihat melalui siaran di YouTube, dimanapun saudara berada, di rumah-rumah, di rumah sakit, di mobil, di perjalanan, kita bersama-sama kita mau merindukan akan Tuhan. Biarlah Tuhan melawat menjamah setiap kehidupan kita. Mari kita satukan hati dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang baik dalam setiap kehidupan kami. Tak pernah berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Engkau sungguh baik saat ini kami datang Tuhan. Dalam hidup ini Engkau yang terutama Tuhan. Kami terus mau andalkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami memberikan tubuh jiwa roh ini kepadamu, tutup bungkus dengan kuasa dan roh kudus-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kami beroleh berkat-Mu Tuhan, baik rohani maupun jasmani, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Hati
hanya Engkau Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Selama-lamanya Tuhan, kami mau memuji menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Hanya nama Tuhan Yesus yang layak kami puji dan kami sembah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan dan menyembah lebih lagi. Mari kita sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Muliakan nama Tuhan. Saudara untuk duduk. Kita tahu hanya Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan dan kita percaya di dalam hidup ini. Mari kita satukan hati, berikan hati kepada Tuhan untuk ditabur firman Tuhan. Engkau
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang percaya bangkit berdiri dan katakan, Engkau Tuhan satu-satunya. Ini pernyataan kami kepadamu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup ini. Engkau sumber kekuatan, sumber kebenaran, sumber kedamaian. Satu-satunya yang satu-satunya di dalam hati ini Tuhan, dan di mulut kami Tuhan, kami mengakui hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup ini Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Biarlah Engkau yang menyelidiki setiap kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami mengandalkan manusia. Ampuni kami kalau kami mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan diberikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera dalam-Mu Tuhan. Engkau segala-segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba waktunya Tuhan untuk hati kami ditabur dengan benih firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga dan hati seorang murid yang mau ditaburkan oleh firman-Mu Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan kami sanggup melakukan oleh karena pertolongan daripada-Mu Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Saya persilakan saudara untuk duduk. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, di mana tema yang sudah ditetapkan oleh gereja Tuhan di tempat ini oleh Bapak Gembala ialah utamakan Tuhan dulu. Sekali lagi, tema yang akan kita pelajari bersama ialah utamakan Tuhan dulu, di mana firman Tuhan atau ayat bacaannya diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33, supaya kita lebih mengerti kebenaran firman Tuhan, kita akan baca firman Tuhan mulai ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Kita akan baca secara bergantian, di mana saya akan membacakan ayat yang ganjil, sedangkan Bapak Ibu Saudara sekalian akan membacakan ayat yang genap.
Dan nanti pada ayat yang terakhir 34 kita akan baca bersama dan kita aminkan. Matius pasal yang ke-6, Matius 6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Judul perikopnya ialah hal kekhawatiran. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan dalam gubuk, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang ada di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Puji nama Tuhan. Minggu yang lalu kita telah belajar bersama tentang kerajaan Allah. Bagaimana kerajaan Allah, firman Tuhan berkata, diumpamakan sebagai ragi ataupun benih, di mana kita melihat kelihatannya mungkin awalnya kecil, tidak berarti atau mungkin dianggap sepele, tetapi kerajaan Allah ini memiliki dampak yang begitu luar biasa. Nah, kerajaan Allah adalah berbicara mengenai kuasa. Bagaimana Allah itu telah mengungkapkan kuasanya di atas segala karya-karyanya. Kita semua percaya bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, atas segala hal, atas waktu, atas masa. Tuhan berkuasa atas segala ciptaannya, termasuk kehidupan kita, kehidupan manusia. Nah, manusia ini sedianya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Untuk apa? Untuk menerima berkat dari Tuhan, untuk dikasihi oleh Tuhan, untuk diajak oleh Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan yang besar. Maka di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa manusia ini diberi kuasa atas hewan di laut, kuasa atas hewan di udara, kuasa atas hewan-hewan di darat, atas segala ciptaan manusia yang sudah Tuhan ciptakan segalanya baik. Nah, di sini kita melihat bagaimana rencana Tuhan kepada manusia ini sungguh sangat luar biasa, sungguh sangat hebat. Kita semua ini dijadikan kawan sekerja Allah. Tetapi sayangnya manusia pertama yaitu Adam, seperti yang kita tahu, firman Tuhan berkata Adam telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah.
Maka oleh sebab itu semua rancangan-rancangan baik yang sudah Tuhan persiapkan sementara waktu harus tertunda, sementara waktu harus tidak terlaksana. Karena manusia yang pertama itu diusir dari Taman Eden untuk menjalani kehidupan di luar, dan mereka harus bersusah payah di dalam mencari rezeki. Firman Tuhan berkata, dengan berpeluh manusia akan mencari makanannya. Hal yang mungkin tidak pernah dirasakan manusia sebelum mereka jatuh dalam dosa. Mereka merasakan semua kebaikan Tuhan sudah disiapkan oleh Tuhan, tinggal menikmati saja dan bekerja menurut rencana Tuhan, hidup dalam penyertaan Tuhan. Nah, hal inilah yang kemudian menjadikan manusia ini fokusnya beralih dari yang asalnya mereka bekerja dan mengusahakan Taman Eden untuk kemuliaan Tuhan, bekerja bersama dengan Tuhan untuk mengusahakan, untuk merawat, memberi nama binatang-binatang, tumbuhan, segala ciptaan Tuhan, beralih menjadi bekerja dan bersusah payah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Manusia harus berpeluh, manusia harus bekerja keras supaya bisa hidup. Sehingga hal yang terpenting dalam pikiran manusia, yaitu dikatakan kekhawatiran manusia, ialah tentang bagaimana caranya supaya manusia ini dapat bertahan hidup. Bekerja untuk makanan, bekerja untuk minuman, bekerja untuk pakaian. Dan tidak ada sedikit pun dalam pikiran maupun benak manusia untuk perlu mencari Tuhan atau mencari Allah. Manusia lupa bahwa kehidupan itu sebenarnya merupakan anugerah dan ketentuan dari Tuhan. Manusia bisa hidup karena diberikan nafas hidup oleh Tuhan atau oleh Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah lah sebenarnya yang menentukan kehidupan manusia, bukan cuma sekedar makan, minum ataupun pakaian. Sehingga manusia, semua manusia telah kehilangan iman kepada Allah. Nah, puji Tuhan, tetapi oleh karena Tuhan Allah ini mengasihi manusia, karena demikian besar puji syukur kepada Allah Bapa yang oleh karena kasih-Nya yang besar kepada manusia telah mengutus putranya, yaitu firman Tuhan, firman Allah yang hidup, putranya yang tunggal, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia memberi hidup, mengembalikan hidup. Hidup di sini memiliki makna rohani ataupun kekal. Tuhan ialah Tuhan yang besar. Tidak mungkin rencana atau rancangan Tuhan itu rancangan kecil atau sementara. Pasti selalu bersifat besar, kekal, dan luar biasa baiknya. Nah, di sini kita melihat jadi bukan hanya jasmani atau sementara saja. Sekalipun nanti kita belajar bahwa kehidupan kita selama di dunia ini pun tidak luput dari perhatian Tuhan. Tetapi yang Tuhan maksudkan ketika Tuhan datang ke dunia, menderita bersama dengan manusia, bahkan mati di kayu salib, semata-mata tujuannya supaya roh manusia ini bisa connect kembali, bisa gadok kembali, bisa bersekutu kembali dengan roh Allah. Manusia, marwah manusia dikembalikan seperti saat penciptaan. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus membuat roh manusia ini akhirnya dapat kembali mencari Allah. Dan bahkan seperti yang sering dijelaskan oleh Bapak Gembala, orang-orang yang mungkin bahkan belum mengenal Tuhan pun memiliki kemampuan untuk mencari siapa penciptaku, siapa yang melindungi aku. Mereka mencari mungkin di goa-goa, mencari di bukit-bukit, di hutan, di tempat-tempat yang sunyi. Itu semata-mata karena rohnya sudah dihidupkan kembali dan rindu untuk mencari
siapa Tuhan yang sesungguhnya. Nah, oleh pengorbanan Tuhan Yesus ini, marwah manusia dikembalikan, kehormatan maupun kodrat manusia dikembalikan, sehingga orang percaya, kita orang-orang percaya ini yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, mendapat hak istimewa atau privilege, mendapatkan hak istimewa untuk bekerja kembali bersama dengan Allah, tentu saja diperlengkapi kembali dengan kuasanya. Nah, luar biasa. Setiap orang percaya kepada Tuhan diajak Tuhan, ayo kita bekerja sama. Kalau Adam yang pertama, manusia pertama, tugasnya ialah untuk mengusahakan Taman Eden, untuk memelihara semua ciptaannya. Sedangkan tugas kita sebagai orang-orang percaya saat ini ialah memberitakan kabar yang luar biasa baiknya, yaitu Injil keselamatan, bahwa Tuhan sudah datang, Mesias sudah datang untuk menyelamatkan. Kita semua dulu tidak berpengharapan, semua pasti binasa karena kejatuhan manusia dalam dosa, sehingga tidak ada di bawah kolong langit ini di mana manusia bisa diselamatkan. Tetapi hanya oleh karena Tuhan Yesus Kristuslah kita beroleh kesempatan, ada pengharapan, timbul kembali jalan. Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan datang memberikan jalan, Tuhan datang membawa kebenaran untuk kita. Dan barang siapa yang percaya, hidupnya akan diselamatkan. Luar biasa Tuhan kita. Nah, tugas kita untuk memberitakan kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita betapa baiknya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau begitu, nah, firman Tuhan, kita masuk ke dalam firman Tuhan, di mana firman Tuhan berkata, utamakan Tuhan Yesus terlebih dahulu. Nah, minggu lalu Bapak Gembala sudah menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu ialah perwujudan kerajaan Allah di dunia. Tuhan Yesus Kristus sendirilah kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus mengetahui apa yang paling manusia butuhkan. Bukan hanya nanti pada waktu kita hidup dalam kekekalan, tetapi pada saat ini juga, ketika manusia masih hidup di dunia, hal-hal apa yang sebenarnya manusia butuhkan. Dan hal itu bukan hanya mengenai makan, minum, pakai. Yang sebenarnya tanpa kita minta pun Tuhan sudah memberikan kepada kita. Yang menjadi masalah seringkali kitanya yang merasa kurang, kita yang merasa belum puas. Sudah punya ini, kepingin yang itu. Sudah punya itu, kepingin yang lain lagi. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar. Tuhan dalam firman-Nya di dalam ayat yang ke-30 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa sih kerajaan Allah? Nah, minggu yang lalu sudah jelas sekali Pak Gembala mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah itu ialah pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kerajaan Allah berbicara tentang kedekatan kita kepada Tuhan. Pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Jikalau kita dekat dengan Tuhan, pasti kita akan memiliki pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin setiap saat seorang dengan yang lain berbeda-beda. Tetapi intinya bahwa kita bisa merasakan Tuhan menyertai kita, menolong kita, membimbing keseharian hidup kita, memampukan kita untuk melangkah bersama dengan Dia. Nah, oleh sebab itu penting bagi kita, sudahkah kita menjadikan Tuhan ini pemimpin atau raja dalam hidup kita, yang mengontrol setiap aspek dalam kehidupan kita. Ketika kita melangkah, ketika kita bekerja, ketika kita menghidupi keluarga, ketika kita melakukan apapun juga, sudahkah kita tanya sama Tuhan? Sudahkah kita melangkah memohon izin dari Tuhan? Bagaimana Tuhan yang akan menuntun kita sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, kebenarannya,
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini penting sekali, saudara. Apa itu kebenaran Tuhan? Berbicara tentang mengenal Tuhan Yesus secara benar sesuai yang dikehendakinya. Mengenal Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, secara benar sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Pada masa pandemi ini, sekalipun banyak hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi banyak juga hal-hal baik yang Tuhan nyatakan. Saat pandemi, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mengupload pengajaran mereka di YouTube maupun di media sosial. Nah, karena banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mengupload, kita bisa melihat ajaran-ajaran banyak sekali, bahkan hamba-hamba Tuhan yang terkenal, yang tidak mungkin kita sangka-sangka, ternyata tidak mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan ini dikenal. Bahkan banyak sekali mereka yang cuma menganggap Tuhan Yesus itu sebagai seorang manusia, sebagai seorang nabi, sebagai seorang utusan. Nah, ini tentu saja ya kita jadi belajar. Oh, ternyata kita juga harus hati-hati dalam belajar firman Tuhan. Kita harus benar-benar mengandalkan tuntunan Roh Kudus supaya kita tidak sesat, supaya kita tidak salah di dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Yang mereka beritakan sama seperti firman Tuhan katakan, ialah Allah yang lain, Yesus yang lain, Injil yang lain. Sepintas kelihatannya baik, sepintas kelihatannya masuk akal, tetapi ujungnya sesat. Nah, ini kita perlu sekali berhati-hati, minta pertolongan Roh Kudus supaya memberikan pencerahan kepada kita, supaya kita bisa mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan kehendaki. Yang kedua, apa itu kebenaran Tuhan? Berbicara mengenai mengerti kehendaknya. Kalau kita sudah kenal siapa Tuhan kita, kita belajar untuk apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang manusia, sebagai orang percaya, anak Tuhan di muka bumi, apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Dikatakan dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17 bahwa kuduskan mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, firman Tuhan ini loh Bapak Ibu Saudara, ini adalah kebenaran. Kita harus sungguh-sungguh rajin untuk membaca firman Tuhan. Kita bukan hanya sekedar membaca, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya kita memiliki hikmat, supaya kita boleh mengerti apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan, apa keinginan Tuhan melalui firman-Nya ini. Nah, yang ketiga, setelah kita meyakini, kita percaya kepada firman-Nya, kita belajar mengerti kehendaknya, supaya kita mengerti dengan sungguh-sungguh, tidak ada cara lain selain melakukannya setiap hari. Firman tanpa melakukannya nol, iman tanpa perbuatan mati. Bagaimana menunjukkan bahwa kita ini orang percaya? Tidak lain tidak bukan melakukan firman Tuhan. Kita ini ialah suratan Tuhan yang terbuka, sehingga orang di luar bisa melihat kehidupan kita yang baik dan mereka mempermuliakan Tuhan. Nah, setelah kita mengenal Tuhan, mengerti kehendaknya, melakukan perintahnya, yang keempat, kita percaya dari hari ke hari karakter hidup kita akan dibentuk sehingga kita memiliki karakter Kristus. Tidak bisa tidak jikalau kita tidak mau mengenal Tuhan, kita tidak mau mengerti kehendaknya, bahkan kita tidak mau melakukan firman-Nya, terus kita ngaku, wah aku memiliki karakter Kristus, aku orang yang baik. Nonsens, tidak bisa. Ada langkah-langkah, ada tahapan-tahapan. Tuhan Roh Kudus menuntun kita dari sehari-sehari
untuk supaya kita memiliki karakter Tuhan dengan cara mengenal siapa Tuhan kita, mengerti kehendak-kehendaknya melalui firman-Nya, melakukan dengan setia setiap firman-firman yang telah kita baca dan kita renungkan siang dan malam, sehingga kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, di sini kita melihat Tuhan berjanji ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, apa yang Tuhan janjikan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Tuhan berjanji di ayat 33 ini bahwa selama kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan melakukan kebenarannya, nah, bukan hanya sekedar mencari, tetapi kebenarannya dihidupi. Ini yang paling penting. Kita menghidupi kebenarannya di dalam hidup kita dengan segenap hati. Maka apapun yang kita perlukan untuk kelangsungan hidup kita selama di dunia ini pasti akan Tuhan perhatikan. Nah, jikalau hal yang terpenting saja dalam hidup kita yaitu keselamatan jiwa kita sudah Tuhan kerjakan, sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Tuhan berkata, sudah selesai. Jikalau hal yang terpenting saja sudah Tuhan kerjakan untuk kita, apatah lagi hal-hal yang sekedar untuk hidup sementara di bumi ini. Pasti akan Tuhan perhatikan juga. Hal-hal yang dicari oleh orang-orang atau bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Tuhan mengingatkan, Tuhan Yesus mengingatkan kepada setiap kita. Yang pertama, hidup itu lebih penting dari makanan dan minuman. Ingat, kita bisa hidup sampai hari ini itu semata-mata oleh karena anugerah Tuhan, bukan oleh karena yang lain. Mau seseorang itu kaya, firman Tuhan memberikan perumpamaan. Ada orang yang begitu kaya, mengumpulkan harta sampai bergudang-gudang, banyak sekali disimpan, tidak akan habis seumur hidup dimakan. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Hei orang yang bodoh, apa gunanya engkau mengumpulkan harta demikian banyak? Malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Untuk siapa engkau kumpulkan harta sedemikian banyak? Firman Tuhan menjelaskan kepada kita, tidak ada gunanya kekayaan tanpa Tuhan. Nah, oleh sebab itu melalui firman Tuhan, bahkan di dalam perikop sebenarnya Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita mengumpulkan harta di sorga, bukan mengumpulkan harta di bumi yang sifatnya sementara, di mana ngengat dan karat bisa merusakkan. Sedangkan harta di sorga bersifat kekal. Ini juga merupakan kebenaran. Tuhan mengajar kita kebenaran bahwa percuma kumpulin duit di dunia. Bukan berarti kita tidak butuh uang, tidak. Tetapi apabila kita tamak, justru mengingatkan Tuhan, mengingatkan kepada kita, jikalau kita terlalu tamak, orientasi hidup kita hanya untuk duit, dan duit, maka hati-hati. Tuhan memperingatkan bahwa fokus kita, perhatian kita, hati kita akan terseret dan dikuasai oleh harta dunia, sehingga membuat segala hal dalam hidup kita, hati kita, pikiran kita, fokus kita menjauh dari Tuhan. Nah, Tuhan mengerti bahwa selama kita hidup di dunia ini pasti kita butuh yang namanya makan, kita pasti butuh yang namanya minum. Tuhan pasti mengerti kita butuh yang namanya hal yang lain. Oleh sebab itu Tuhan sendiri berjanji akan memberkati hidup kita dan akan memberikan kita kemampuan untuk menikmatinya. Ini yang penting. Banyak orang diberikan berkat, tetapi belum tentu menikmati. Minggu lalu saya sakit. Saya sakit, sempat demam, tetapi saya tes semua negatif, tidak kena COVID, tidak kena demam berdarah, tidak kena tipes atau
bahkan tes darah pun semua normal. Tetapi badan rasanya sakit, mungkin kena flu berat. Nah, sehingga akhirnya untuk menikmati makanan yang mungkin enak-enak, saya usahakan, wah katanya orang kalau sakit itu banyak makan supaya cepat sembuh. Nah, saya minta sama istri saya, sama nyonya saya tolong dimasakkan ini, saya tolong dibuatkan ini, dibuatkan sup atau dibelikan makanan. Saya coba baru 1-2 sendok rasanya sudah hambar, tidak enak. Nah, kita bisa melihat ketika kita kehilangan kemampuan untuk menikmati, percuma makanan seenak apapun tidak akan ada rasanya ketika kita sakit. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur jika oleh kemurahan Tuhan kita masih diizinkan menikmati berkat yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Nah, yang kedua, apa yang Tuhan ingatkan kepada kita? Tubuh lebih penting dari pakaian. Apa maksudnya? Nah, pakaian ya, selain digunakan untuk sebagai penutup tubuh, untuk mencegah hawa dingin maupun panas, pakaian seringkali juga digunakan untuk menunjukkan status sosial seseorang. Orang seringkali menilai status sosial dengan seseorang dari cara mereka berpakaian. Bagi orang yang pakai baju yang mahal dan bagus-bagus, wah ini pasti memiliki status sosial tinggi, orang kaya, orang mampu. Bagi orang yang memakai pakaian yang sederhana, seringkali ini biasa saja. Nah, oleh sebab itu banyak akhirnya orang supaya ingin diakui eksistensinya, mereka bekerja keras, beli pakaian yang mahal-mahal, beli pakaian yang bagus-bagus supaya diakui. Wah, dianggap sebagai orang kaya, dianggap sebagai orang penting, dihargai orang. Nah, bagi Tuhan, sebagus apapun pakaian yang kita pakai, tetapi jika tubuh kita ini cemar, Tuhan gak suka, Tuhan benci. Bagi Tuhan, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita itu yang paling penting, itu yang terpenting. Apakah kita melakukan hal-hal yang dikehendaki atau berkenan kepadanya, atau justru dengan tubuh kita malah menista Tuhan. Dengan tubuh kita mendukakan Tuhan. Kita masih rokok, kita masih melakukan hal-hal yang kurang baik, tidak benar. Itu mendukakan hati Tuhan. Nah, Tuhan mencontohkan Raja Salomo. Tidak tanggung-tanggung. Raja Salomo, orang terkaya di dunia sepanjang masa, orang berhikmat di dunia sepanjang masa. Tetapi Tuhan membandingkan bukan dengan ciptaan Tuhan yang keren atau enggak, yang biasa-biasa saja, dengan bunga bakung yang di ladang, rumput yang di ladang. Dibandingkan Salomo sedemikian kaya, sedemikian berhikmat, bisa bikin baju luar biasa bagusnya, tidak bisa menyaingi bahkan ciptaan Tuhan yang paling hina, yang hari ini ada, besok layu, lusa sudah dibakar di dalam api. Tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Padahal Salomo kaya, punya banyak duit, berhikmat. Nah, kita bisa melihat bagaimana bagi Tuhan mudah untuk memberkati kita. Bagi Tuhan tidak ada sulitnya. Kita bisa melihat beberapa waktu yang lalu di berita di Tuban, satu desa jadi miliarder semua. Tuhan kalau mau berkati, tidak usah nunggu 1-2 orang. Satu desa Tuhan berkati, mampu. Satu orang rata memiliki kemampuan atau kekayaan diberkati Tuhan 7-8 miliar. Tetapi kita lihat bagaimana orang-orang yang belum mengenal Tuhan dapat uang, apa yang mereka lakukan? Pertama-tama beli mobil. Belum bisa setir mobil, beli mobil, sehingga akhirnya mobilnya nabrak sana, nabrak sini, masuk bengkel lagi. Tapi tidak apa-apa orang punya duit, beli tanah, beli rumah. Nah, luar biasa Tuhan kita kalau memberkati, tidak tanggung-tanggung. Nah, kembali ke firman Tuhan. Tubuh lebih penting dari pakaian. Apa yang kita lakukan dengan tubuh kita itu yang paling penting, yang Tuhan berkenan untuk kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa,
segenap akal budi kita, segenap kekuatan adalah hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, bahkan ketika kita semua masih berdosa. Dan bukan hanya itu saja kebaikan Tuhan. Tuhan bahkan berjanji untuk memberkati kita, memelihara kita, anak cucu kita, bahkan sampai kita tua pun. Di dalam firman Tuhan berkata, Tuhan akan tetap menggendong kita. Hal ini sudah seharusnya membuat iman kita bangkit dan bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan dan kebenarannya. Bukannya malah sibuk mencari hal-hal yang dicari oleh bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Maka melalui renungan pada pagi hari ini, mari kita ajak, kita mau semua orang-orang percaya, anak Tuhan di tempat ini, untuk kita semakin bersemangat untuk dekat kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, hidup berkenan kepadanya, dan menjadi saksi-saksi Kristus melalui kehidupan perilaku kita sehari-hari. Melakukan perintah dan kehendak Tuhan dengan tak jemu-jemu, supaya banyak bilangan jiwa boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, junjungan kita, pencipta alam semesta, penyelamat umat manusia, Allah yang sebenarnya. Amin. Waktu sudah tepat, saya persilakan. Ya saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh saudara Joko. Saya yakin saudara diberkati, tapi untuk sedikit, bukan kurang ya, tetapi sedikit menambahkan, sebab inti dari firman Tuhan ini ialah Tuhan berkata begini, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Nah, kita teringat apa sih firman Tuhan itu begitu dalam, saudara, kalau kita mau gali. Nah, ternyata dua yang disebut Tuhan ini adalah awal manusia diciptakan. Manusia diciptakan tubuhnya dari lebu tanah, kemudian hidup oleh karena napas hidup Allah. Jadi semua unsur di dalam kehidupan kita ini ada di dalam tangan Tuhan sebenarnya. Diberi unsur ilahi, sehingga itu hal yang sangat penting sebenarnya. Bukan hal-hal yang dibutuhkan oleh hal yang penting itu. Seperti makan, bukankah Tuhan berkata, man is not live by bread alone. Manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Itu yang harus kita renungkan, saudara. Kita jujur saja, kalau kita mau tes ya, hampir seluruh jemaat yang ada pada pagi hari ini hafal akan ayat ini dan dipakai untuk apa? Cari kerajaan Allah, giat untuk melayani, giat untuk melakukan sesuatu. Itu yang mencari kerajaan Allah. Tidak, saudara. Coba kita baca seluruh dari pasal 6 ini. Diajarkan tentang memberi. Saudaraku, kasih itu memberi. Kalau kita tidak mengasihi Allah kita, kita tidak mungkin mengasihi sesama. Ya, tidak mungkin. Makanya hukum dasar kita itu kasihlah Allahmu dan kasihlah sesamamu. Nah, kita dituntut. Nah, kapan kita bisa memberikan dengan tidak pamrih? Kapan? Pada saat hubungan kita dengan Tuhan baik. Kalau kita punya hubungan tidak baik, pasti pemberian kita itu ono karepe. Ada udang di balik batu. Kemudian apa? Tentang berdoa. Bapa kami yang di dalam surga. Itu hubungan. Semua hubungan dengan Tuhan. Hal puasa menciptakan hubungan dengan Tuhan.
Dan yang terakhir ini aplikasinya Tuhan tunjukkan. Untuk kamu dapat melakukan itu, ya, apa hasilnya? Kalau kita sudah memberi dengan tulus hati, berdoa dengan tulus hati, mencari hadirat Tuhan, bukan untuk meminta apa-apa kepada Tuhan, tetapi mengucap syukur, Bapa kami yang di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hubungan yang demikian yang Tuhan ingin. Kalau kita sudah demikian, saudaraku, you don't need to worry about your need. You don't need to worry about your physical need. Tuhan akan memenuhi itu semuanya. Itu terjadi bukan oleh kata-kata teori. Hidup saya ini loh, saudaraku. Saya juga mau beritahu. Saya pergi ke dokter. Saya ini radang tenggorokan. Nah, ini tanda-tanda sebenarnya bahwa kita ini kena COVID. Ya. Tetapi saya ke dokter tidak dinyatakan itu. Dan saya berpikir ini mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis masih juga belum, sekarang sudah membaik. Ternyata saudara tahu apa? Saya ini, saudaraku, setiap diperiksa nggak tahu saya, nggak ada penyakit dalam diri saya. Tetapi saya rasakan seperti ada asam urat, ini linu semua nih, sakit. Nah, oleh sakit begini, saudaraku, membuat pergelangan tangan saya yang seringkali sakit ini tidak terasa. Seringkali Tuhan itu berbuat sesuatu ya kepada kita untuk tujuan tertentu demi kebaikan kita. Kenapa? Kenapa tenggorokan saya? Tante ini seringkali ngomel. Tak masalah apa sih kon biar senang makan. Saya ini dari dulu suruh nggak suka makan. Kalau saudara mau ajak saya makan, saudara yang rugi. Sebab saudara beli makanan, saya tidak akan makan. Dari muda, kalau anak-anak sudah dikumpul oleh mama saya, kita itu harus sarapan. Saya yang paling sedikit makannya. Kadang-kadang mama saya mau memukul saya, ayo makan. Saudara-saudara yang lain, Tony, Yusuf, wah, lahap. Saya sendiri. Nah, saudaraku, sekarang saya ini ya dijejeli makanan ya supaya tidak ngomel tantenya. Tak pangan. Badan saya akhirnya caranya Tuhan untuk membuat saya tidak linu semua ini, saudara. Dibuat tenggorokan ini sehingga tidak makan, minum susu saja. Akhirnya ini tangan saya nggak ada. Saya rasakan loh, ternyata inilah rencana Tuhan. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang Tuhan berbuat sesuatu dalam diri kita. Kalau hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan itu berbuat sesuatu, kita senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukur. Ya, mencari kerajaan Allah. Apa itu? Kebenarannya. Bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, Pilatus bertanya, kamu raja ya? Bukan. Dan kamu yang mengatakan, tetapi saya ini bukan raja untuk dunia ini. Saya datang kemari, saya lahir dan datang kemari untuk memberitakan kebenaran. Supaya orang yang mendengar, berada di dalam kebenaran itu mendengarkan suaraku. Terus Pilatus tanya, apa itu kebenaran? Seringkali kita tidak tahu, kebenaran itu adalah hidup yang sesuai laras dengan firman Tuhan. Kalau saudara punya kehidupan selaras dengan firman Tuhan, ya, bukan berarti saya sendiri sudah sempurna, tidak. I am on the way to get it. Saya sedang berjalan untuk mencapai itu. Mari kita semuanya sedang berjalan ke jalan itu untuk mencapai itu. Jangan takut dengan kebutuhan hidup saudara. Tuhan akan cukupkan. Saya sudah katakan, saudara seringkali mengandalkan, oh, anak Yesus tidak, suruh. Anak-anak aja ini berkata, mah,
kita lagi nggak ngirim-ngirim ya. Tetapi kami dicukupkan, saudaraku. Dan apa-apa yang jemaat kirimkan itu menjadi konsumsi kami. Seperti saudara Joko berkata, ojo sampai berlebihan. Kalau tidak dilarang, saudaraku mau pakai berlian, saya juga ada sedikit berlian di sini. Tidak dilarang. Tetapi itu bukan obsesi kita. Obsesi kita itu mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena untuk itulah kita dibentuk. Saudara Joni sudah mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian. Ya, betapa kita membutuhkan kerajaan. Betapa kita membutuhkan. Mari kita jangan hanya ucapan kata-kata, tetapi keluar dari dasar hati, seperti yang dikatakan oleh pemazmur 27. Satu hal yang kuminta adalah diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, bersekutu dengan Tuhan di akhir zaman ini. Saya minta seluruh jemaat, kita jangan hanya ngomong belaka, tetapi praktek hidup, melakukannya. Memang belum sempurna, memang kita sebagai musafir dalam perjalanan. Tapi ayo, jangan berhenti, jangan menyimpang ke kiri ke kanan, jalan terus di jalan kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan menguduskan kehidupan kita untuk kita boleh mendapatkan mahkota kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita akan naikkan satu pujian.
Ya Bapa kami yang Maha Kudus yang ada di dalam kerajaan surga. Ya. Terima kasih Bapa, yang mana pada hari ini kami telah mendengar, menerima sebagian firman-Firman. Ya. Firman-Firman-Mu dapat menguduskan kami Ya. dan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami selanjutnya. Amin. Kami mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala kebaikan dan kemurahan itu. Ya. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin-pemimpin kami, Ya. khususnya Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama semua jajarannya, Ya. untuk dapat mengatasi segala permasalahan, Ya. termasuk corona, ekonomi, dan Engkau beri mereka kekuatan supaya dapat mengatasi segala permasalahan ini. Ya. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja, baik gereja kami di sini dan juga gereja lain-lainnya. Ya. Engkau beri kekuatan, Engkau beri pengharapan, Ya. sehingga mereka dapat melaksanakan ibadahnya dengan baik. Yang lemah Engkau beri kekuatan, Amin. yang sakit Engkau beri kesembuhan. Amin. Dan juga bagi kami semuanya ini, kami mohon kehadirat-Mu supaya Engkau ampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami di hadapan, karena kami adalah manusia yang rapuh, yang manusia yang lemah dalam kehidupan ini. Ya Bapa, karena kasih karunia-Mu, maka kami mohon kehadirat-Mu, kami mohon perlindungan, Ya. karena hanya Engkau sumber segala kekuatan, Amin. sumber segala kelimpahan. Ya. Dan kami pada hari ini kiranya Engkau berkati pada hari ini sampai kepada akhir zaman, Amin. saat kedatangan yang kedua kalinya itu, supaya kami semua dapat layak di hadirat-Mu. Ya. Di dalam kasih-Mu yang kudus, Yesus sebagai Raja, kuasa, Raja kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita semuanya Amin. dan memberikan kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera. Amin. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa turun atas kita semuanya. Cinta kasih Tuhan Yesus memenuhi kehidupan kita. Pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya. Bersama kita mengatakan, Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.